My name is Michael Howard, and I am 40 years old, ex-gangster from Indonesia. When I was 10, I was sent to the US, which is where I got into gang life, which included doing and selling drugs among other things. In 2012, I was caught and deported back to Indonesia. It was then that I realized that I needed to become clean and set my life on the right path. I have been speaking publicly against the use of drugs, as well as counsel current drug addicts in the hopes that they don't make the same mistakes that I did. Ya, sebentar. Halo Michael, kenalin Adi dari Asian Boss. Oke. Makasih atas waktunya nih, bisa ngobrol bareng. Santai aja. Masuk. Oke. Banyak yang belum tahu mungkin bagaimana seorang Michael ini bisa menjadi anggota gangster atau dulu berkutat dengan narkoba. Bisa diceritakan nggak awalnya itu seperti apa sih? Ya sebenarnya sih bukan sesuatu yang direncanakan ya. Gue yakin nggak ada orang yang merencanakan untuk menjadi seorang gangster. Itu kan kembali lagi pergaulan. Kenapa bisa ke pergaulan? Kembali lagi ke keluarga. Ya, segala sesuatu ya, gue percaya dimulai dari keluarga. Merasa seperti anak yang terbuang. Ketika kami pindah ke Amerika, itu sekitar umur 10 aku ya. Berapa lama kemudian dititipkan lagi di tempat teman mama di kota yang berbeda, ya Denver, Colorado. Keluarga di San Francisco, saya sendiri di Denver, Colorado. Terus terang di sini bingung dan bertanya, kenapa dititipkan lagi? Jawab mereka, karena kamu bandel, suka berkelahi. Nah, saya pause dulu ya. Suka berkelahi bukan karena gua yang ingin berkelahi, tapi gini. Baru pindah ke Amerika, bahasa Inggris belepotan, rambut belah tengah, celana juga, pokoknya gayanya beda sekali. Jadi aku sering dibully. Jadi rambut lu lihat sendiri tau, masih belah tengah. Makanya gue kadang-kadang di Amerika tuh masih pas baru-baru datang ke Amerika dibully. Sekarang gini, lama-kelamaan kalau kita dibully terus, pasti kan capek ya, akhirnya melawan. Situlah mulai berkelahi. Satu perkelahian nggak cukup. Kita menang hari ini, besok dibawa temennya lagi. Jadi ya mungkin orang tua aku jadi khawatir ya, boleh dikatakan jadi worry. Pindahlah, titipin tempat teman mama. Nah, tapi tentunya jauh dari keluarga, ya, saudara, kesepian. Ya, dan gimana ya? Tambah lagi tidak mendapatkan apa yang saya butuhkan dari keluarga. Gimana pun juga dalam masa pertumbuhan, saya perlu perhatian, perlu waktu gitu dari mereka, perlu kasih juga. Karena tidak mendapatkan semua, akhirnya saya mencarinya keluar. Situlah saya mulai terjerumus ke dalam dunia pergaulan bebas, free sex, narkoba, dan banyak lagi masuk geng. Ya. Kenapa saya bisa sampai mau pakai narkoba? Ya itu, pertama awalnya untuk menghilangkan rasa sedih yang ada di dalam diri saya. Yang paling pertama saya gunakan adalah ganja. Ya, banyak orang sudah tahu mungkin ganja itu efeknya kan buat kita tertawa, yang merasa happy, ya itulah. Dan saya suka karena dalam saya sedih. Ketika saya pakai ganja, saya merasa happy. Jadi semua perasaan-perasaan itu hilang, tergantikan oleh ya apa yang saya dapatkan dari ganja ini. Tapi tentunya yang namanya narkoba itu nggak cukup 1-2 kali. Kita akan terus pakai. Dan itu lama-kelamaan itu karena banyak sekali jenis narkoba, otomatis kita juga akan mencoba yang lain. Ya tambah lagi teman-teman, udah deh pas. Jadi hampir semua jenis narkoba sudah saya gunakan di Amerika. Dan itu tidak memberi satu kepuasan. Ya mungkin hanya kepuasan sesaat, tapi beda rasanya dengan apa yang saya cari. Jadi di dalam diri saya ini ada satu sifat mencari apa yang saya tidak dapatkan dari keluarga. Itu kasih, waktu, perhatian. Saya mencari masuk geng. Karena motonya geng di Amerika itu we are family. Siapa sih yang ada nggak sih orang yang mengajak Michael buat join dengan geng itu, atau itu memang inisiatif Michael sendiri untuk gabung dengan geng Crips itu? Iya, jadi gini, untuk bisa masuk dalam sebuah geng
itu kita harus seperti dibawa gitu loh. Harus ada yang ngebawa, yang introduce. Saya pernah masuk penjara anak-anak umur 15 setengah lah. Penjara anak-anak hampir kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan. Jadi di situ saya jumpa dengan ya anggota geng ini, ya, orang Filipina. Dan dari situ kami mulai berteman. Ya. Nah setelah keluar diajak kumpul, ya karena kan udah kenal, jadi ya kita mulai kumpul. Nah di situ pelan-pelan ya mulai berteman dan bergaul dengan mereka. Dan mana akhirnya oke, karena lu udah sering ikut kita, gimana kalau join us? join us as a family. Dulu sempat bergabung dengan geng apa sih namanya kalau boleh tahu? Kita Crips. Jadi kalau di Amerika tuh ada Bloods, ada Crips. Ya, saya gabung dengan mereka. Kami dikasih nomor anggota, ya, dan kami diinisiasi. Itu sudah harus inisiasi. Nah, itu seperti apa tuh inisiasinya? Apakah disuruh melakukan sebuah kejahatan atau ada tanda atau apa gitu? Jadi inisiasi ini, kami diinisiasi harus berantem pertama. Yang paling pertama 5 lawan 1. Ya pasti bonyok ya bro ya. Nah, pasti bonyok ya. 5 lawan 1 nggak mungkin menang. Walaupun kita sudah coba untuk melawan, tetap aja bonyok. Dan setelah itu kita ditandai. Tandanya itu pakai rokok setengah batang, ya ditempel ke tangan, terus dihisap sama mereka. Ya, kita harus tahan. Ya ini tandanya kurang lebih seperti ini. Jadi ya, masih ada ya kelihatannya. Dan yang ketiga kita ya harus melakukan apa yang Pak Ketua katakan, istilahnya kayak masih proses kayak dites lah. Kalau Pak Ketua minta kita untuk pukul kepala orang dengan botol, ya kita harus pukul. Dia minta kita untuk tusuk seorang, ya kita harus tusuk. Atau ngancurin mobilnya, apa aja. Itu proses tesnya yang harus ya saya lalui. Awal pertama kali saya nusuk orang itu saya ketakutan. Tapi ya itu salah satu proses yang saya harus lewati bro. Jadi keras juga ya kehidupan di dalam sebuah keras. Hal paling buruk apa yang sampai sekarang tuh masih Michael kenang sebagai hal yang paling buruk yang pernah dilakukan selama di US atau selama menjadi anggota geng itu? Ya mungkin salah satu boleh dikatakan ya nusuk orang. Tapi saya nusuk tidak pernah mematikan. Karena saya tahu itu bukan peperangan saya secara pribadi. Ya mungkin ya salah satu ketua dengan ya itu ada ya beef sendirinya, tapi itu bukan pertarungan saya. Jadi kalau saya nusuk, saya nggak pernah nusuk mematikan. Saya selalu tusuk pinggir perut, kalau nggak di paha gitu loh. Kalau nggak cuma sat gitu loh. Agar hanya sekedar dilihat oleh teman-teman, oh iya dia udah nusuk orang nih. Jadi seperti apa dulu awalnya kehidupan pertama di dalam sebuah geng itu seperti apa kalau boleh diceritakan? Gue suka banget. Menurut gue fun. Gue seperti mendapatkan keluarga baru. Ya, dan gue seperti mendapatkan apa yang gue tidak dapatkan dari keluarga, yaitu waktu. Ya, apalagi family time, kita sering makan bersama. Pokoknya ya kebersamaan itulah yang buat gue wow berkesan sekali gitu loh. Ya tapi tentunya kalau geng kan pasti kan ya, kegiatannya nggak mungkin yang ya belajar bareng, ya ibadah, pasti kan ya nggak baik semua, berantem itu sudah sudah melekat di jiwa kami semua. Kita harus berantem dengan musuh kita. Walaupun itu bukan masalah kita, ya karena kita dari geng itu ya kita harus berantem juga. Narkoba juga ada. Apalagi semakin ya umur semakin bertambah, ya kita semakin menggeluti dunia narkoba, di mana juga akhirnya banyak yang menjadi penjual. Dan bukan hanya narkoba yang kita jual. Pistol. Macam-macam, apa aja pokoknya yang bisa dijadikan uang. Kalau ini keluarga gua nih, bokap, nyokap, ini adik gua dan kedua anaknya. Jadi adik gua di bawah 3 tahun, lebih muda. Dan ini pas di US ya? Di Amerika. Udah berkeluarga, punya anak 2. Nah pas adik lo sendiri malah menikah, itu perasaan lo gimana? Lo karena lo mungkin nggak bisa datang? No, gue ada di Amerika. Oh itu ada di Amerika. Gue emang nggak datang. Tapi lucu nih, gue kenapa nggak datang? Gue sama adik gue janji mau datang. Gue udah beli tiket, udah pokoknya tinggal berangkat. Tiba-tiba berapa hari terakhir itu banyak orang beli narkoba. Nah, gue bilang, Dek, ini nggak bisa ditinggal nih. Soalnya kan kalau narkoba gitu, saya nggak mau kasih ke orang. Nanti kliennya malah berhubungan sama gue hilang duit dong. Jadi, yaudah deh, maaf ya, Koko nggak bisa datang.
Jadi kasih ininya aja, angpaunya aja buat dia nikah. Ya nggak enak juga sebenarnya sih. Cuman kan kita ngomongin bisnis ya. Iya. Susah Penting juga bisnis. ngejaganya gitu loh. Gue berapa hari gue tinggal, gue hilang, nanti pindah ke bandar lain. Selama Michael tinggal di US, itu sudah berapa kali sih berurusan dengan hukum? Umur 29 pertama kali itu kena kasus kekerasan. Kekerasannya disebabkan karena dibawa pengaruh narkoba. Saya kejar orang pakai pisau, saya mau tusuk, cuman dia sayangnya dia lari-lari aja. Jadi itu pertama kalinya. Dan yang kedua karena melanggar wajib lapor dan narkoba. Yang ketiga hampir sama seperti yang pertama. Ini setiap tahun ya, 2009, 2010, 2011. Dan yang ketiga karena ini hampir sama sama yang pertama, ada pisau. Jadi hakimnya melihat nih anak kok gak berubah-berubah ya. Udah dikasih kesempatan untuk berubah, bertobat, tapi masih dilakukan lagi dan sama lagi. Jadi kamu emang nggak bisa dirubah. Ya udah, saya masuk prison dan akhirnya kena deportasi. Bro Michael, bisa diceritakan sih dulu ketika hari H deportasi itu seperti apa scene-nya gitu, mungkin kayak perasaan atau kejadian apa ketika di bandara. Oke, yang gua rasakan hari H deportasi, gua loncat, gua teriak, gua seneng banget. Ya karena kan gua nggak harus ada di penjara itu lagi. Kebebasan sekarang kita berbicara. Dikawal sama 2 polisi Amerika, US Marshal, duduk di paling belakang pesawat, dikapit kanan kiri. Ya, gue inget banget. Dan tangan di borgol. Sampai gue di Indonesia, baru dilepas. Baru, oke, that's it. Setelah dicek ya bahwa ternyata di Indonesia gue nggak ada arrest warrant lagi ya, warrants gitu, apa daftar pencarian atau di listnya Interpol apa segala macam. Jadi clear di kepolisian Indonesia, ya udah dilepas. Dan udah begitu aja ya, langsung Begitu pulang. Iya, jadi dijemput sama teman papa, sempet dibawa ke rumah tempat teman papa berapa hari dan akhirnya gue pindah sewa apartemen. Ketika pertama nyampe di Indonesia, masih ada masalah dengan drugs gitu, pemakaian tuh? Masih. Jadi gini, sebenarnya udah clean dari penjara ya, tahun-tahun terakhir itu udah clean, udah bersih. Di Indonesia juga sempat bersih setahun, tapi karena begini loh, di Indonesia ini kan aku mencoba banyak hal-hal baru, coba cari jalan. Dimana aku ketemuin banyak kesulitan. Sekarang kembali dengan reputasi mantan narkoba, mantan bandar, pengedar ya, terus mantan anggota geng, yang paling parah mantan narapidana. Nah ini kan yang narapidana nggak bisa ditutupin. Karena sebelum aku dideportasi, yang ngurus semua itu harus dengan persetujuan konjen di SF, di konjen Indonesia di San Francisco. Jadi aku pikir mau aku tutupin juga nanti juga bakal tahu. Dan sekarang kuliah aku nggak megang ijazah, kan nggak lulus. S1 nggak megang ijazah. Iya nggak selesai. Ya, jadi ijazah SMA juga hilang atau kemana. Serba salah kan jadi saya kan. Jadi sempat bingung juga nih mau kerja apa. Jadi banyaklah coba hal-hal baru. Walaupun teman sempat nawarin kerja di kantor, bingung juga kerja di kantor. Kan di interview pasti. Kamu pengalaman kerja apa? Masa sejawab gangster bandar narkoba? Kan nggak mungkin ya, brother. Ya udah masuk dunia entertainment. Karena dunia entertainment tidak perlu ijazah ya, asal kamu putih, kinclong, masuk. Nah, di sini kan tentunya semua orang sudah kurang lebih paham ya dunia entertainment itu seperti apa. Glamorous life. Jadi banyak saya juga diajak pergi ke nightclub, akhirnya minum. Ya, mulailah juga pakai narkoba. Jadi pakai narkoba di Indonesia. Sabu, inek. Ini mobil gua pas kebalik. Ini di Indonesia, di Jakarta? Iya, ini tahun 2015 apa ya, pas gua baru datang belum lama. Itu kenapa kok bisa? Maksudnya Jadi gua under influence atau? seperti yang tadi gua katakan, gua masih bandel, masih suka mabok-mabokan, ini gua lagi mabok berat. Berat banget, gua udah nggak tahu. Gua lari 100 lebih, udah gitu main handphone, naik ke trotoar, terbaliknya depan polsek lagi. Ya boleh dikatakan masih beruntung juga karena pertolongan pertama, bro. Ya nggak, satu polsek keluar, ya toh. Tapi ya akhirnya jadi berurusan sama polisi. Iya, karena Ya, ini tulangnya, ya apa ya, tulangnya lagi. Gue bersyukur ya, mobil gue lihat sendiri seperti ini keadaannya. Depannya. Tapi nggak ada yang patah. Ini gue di rumah sakit ditemenin sama salah satu teman baik gue, Susi. Ya, jadi bersyukur nggak ada yang patah.
Tapi setelah kecelakaan ini Michael masih sering pakai juga waktu itu. Masih sempat Belum pakai. kapok Masih ya. sempat pakai, iya. Tapi di sini gue nggak pakai ya. Gue belum pakai narkoba, di sini gue cuma minum doang. Oh, oke. Nah justru gue pertama kali pakai narkoba gara-gara tabrakan ini. Kan setir dada gue kehantam setir. Gue nggak bisa bangun dari ranjang tuh, aduh sakit sekali bro. Walaupun tulang gue nggak ada yang patah, tapi tuh memarnya itu gila. Gue dikasih morfin, pil, tapi itu nggak mempan. Gue masih tetap nggak bisa bangun. Sedangkan gue tinggal sendiri. Gue mau makan, mau mandi, itu susah sekali. Jadi gue tahu nih, yang bisa buat gue bangun apa? Sabu, bener gue bangun, gue jalan, gue mandi. Jadi sebenarnya makainya awal mulai pakainya karena keadaan sih. Gue bukan karena pengen pakai sebenarnya. Terus kalau misalnya dari pandangan Michael nih, seperti apa sih scene drugs di Indonesia itu? Mungkin dalam perihal ya sedikit ada perbedaannya di situ lebih bebas, lebih mudah untuk diakses. Hukumannya beda dengan Indonesia. Di Indonesia ini saya lihat hukum narkoba berat sekali ya. Selama 2 tahun makan narkoba di Indonesia, terus bagaimana dan kapan sampai akhirnya Michael memutuskan bahwa oke, that's enough, this is it, gue harus berubah? Ya, itu karena gue berada di stage of my life yang menurut gue tuh titik terendah ya. Gue kehabisan duit, ya akhirnya gue tinggal di kosan. Gue inget banget, satu kamar kecil, ya KLBK juga dengan penjara, gak beda jauh. Jadi di situ gue banyak merenung di Amerika hidup gue udah seperti itu. Sekarang di Indonesia menjurus ke seperti itu lagi. Ya kurang lebih hampir ya udah kecemplung juga kaki. Dan kehabisan uang, ya, perasaan sedih, malu ya. Orang lihat gue kok bukannya tambah hidup, bukannya tambah naik, malah tambah turun. Jadi gue di situ benar-benar merenung sekali. Ya, dan gue mulai ya istilah katanya mencari gimana ya solusi. Gue mulai terapi diri gue dengan spiritual healing ya, pemulihan rohani secara rohani, dan dibarengin juga dengan jasmani juga. Jadi mulai saat itu ya gue mulai rajin lagi ibadah, doa, ya baca kitab, hal-hal seperti itu lah brother. Pemulihan ini terjadi ya perlahan demi perlahan ya. Dan tentu juga karakter, mindset itu gue harus ubah semua. Seberapa sulit sih keluar dari jeratan narkoba gitu, apalagi sendirian gitu? Sulit, tapi tentunya untuk seorang bisa lepas dari narkoba itu harus mulai kembali ke diri sendiri, harus ada kemauan. Nah tentunya sekarang repotnya begini, ini yang banyak gue dapetin dari pengalaman gue, dan gue yakin juga ini apa yang orang-orang rasakan ya. Kemauan aja nggak cukup bro. Gue tuh coba untuk lepas narkoba puluhan tahun, dapat 6 bulan akhirnya pakai lagi, dapat 3 bulan, dapat 1 tahun, bahkan bisa pakai lagi. Jadi emang susah sekali ya. Kadang kemauan kita sendiri itu nggak bisa, nggak ini. Jadi menurut gua harus dibutuhkan tekad yang kuat. Tekad, salah satu moto gua kan ini, tekad mengalahkan takdir. Jadi kalau hanya kemauan untuk lepas narkoba sulit, belum tentu bisa. Karena sekali lagi narkoba emang itu sepertinya barang, substance. Tapi gue yakin itu narkoba bukan hanya barang, itu setan bro. Iya. Jadi lawan lu setan. Iya. Jadi emang butuh tekad yang kuat dan bantuan spiritual healing. Dan dimana akhirnya gue putuskan di akhir 2017. Gue mau tinggalkan segala sesuatu pokoknya nggak bener. Jadi perempuan, narkoba, nightlife ya, mabok-mabokan, pesta pora, gue tinggalin semua. Dan gue benar-benar komit hidup gue untuk bener gitu loh. Ya, dan akhirnya terjadi satu terobosan di awal 2018, mulai dipanggil ke stasiun-stasiun TV, dan dari situ jalan terbuka untuk menjadi seorang motivator ya. Wah, jadi sekarang bikin kopi ya? Maksudnya itu sangat nggak nyangka sih untuk seorang Bisnis Michael kopi. yang ya memulai bisnis kopi gitu. Ya, jadi bisa diceritain nggak akhirnya memutuskan untuk membuka bisnis? Karena gue ingin memberi satu pembuktian untuk ya teman-teman di luar situ yang masih terjerumus narkoba, baik aktif pakai atau tidak, ya narapidana, baik yang masih terpidana atau mantan narapidana,
Karena banyak diri mereka yang gue dapati seperti apa yang gue alami juga dulu pada saat gue masih aktif-aktif menggunakan narkoba. Gue tuh seperti merasa tidak ada harapan. Gue melihat hidup sepertinya putus gitu di tengah jalan. Nah di sini gue mau bantu beri kepada mereka semua satu harapan dan pembuktian bahwa kalau lo mau berjuang keluar dari kehidupan seperti itu, lo tuh bisa menjadi seorang yang boleh dikatakan ya somebody gitu loh. Ada buku, terus dari situ gue buat kaos, gue ada kaos gue sendiri dan CD, lagu ciptaan gue sendiri. Nah sekarang kopi, gue akan terus menciptakan karya ya, dalam perjalanan gue nanti ke depan. Jadi udah berapa lama nih memutuskan untuk terjun ke bisnis kopi ini? Belum lama sih, baru 2 bulan ya. Tapi karena berhubung pandemi ya memang rada ya sedikit-sedikit lah pending. Tapi ya akhirnya launching juga, tapi online. Sebelum dingin, lebih baik buru-buru coba. Cobain ya. Pahit, tapi nikmat. Emang aku sukanya yang pahit. Takarannya pas ini. Pas, karena aku yang nakar. Ya mungkin gue selalu minum kopi pahit tanpa gula. Ya mungkin itu menggambarkan betapa banyaknya kepahitan dalam hidup gue. Sepak terjang Michael dulu di US tuh sebagai anggota gangster, sebagai drug dealer gitu, pasti berimbas sangat besar terhadap hubungan dengan keluarga. Saat ini sendiri hubungan dengan papa dan mama gimana? Saya sudah mengadakan pemberesan dengan mereka. Saya sudah mengungkapkan, saya sudah mengutarakan apa yang saya rasakan selama ini. Ya, dimana saya benci sekali, ya, dan akhirnya ya setelah masalah itu clear, saya juga akhirnya minta maaf. Mereka juga minta maaf bahwa mereka ya padahal tidak ada bermaksud jahat, bahwa mereka memang sibuk bekerja dan mereka menginginkan yang terbaik buat saya. Setelah beberapa tahun ini menjadi seorang inspirator ya, seorang entrepreneur, bagaimana sikap orang tua itu? Apakah merasa bangga atau merasa seneng? Ya, mama saya sempat mengatakan, sebenarnya dengan melihat kamu benar aja, ya, kamu apalagi bisa melayani, ya, banyak berbagi, ya, itu sudah cukup buat mami papi bahagia. Ini jelas bisnis kopi dan menjadi inspirator ini tentu bukan hal yang terakhir akan dilakukan gitu. Ya. Apa sih rencana terbesar Michael ke depannya gitu? Mungkin buka kafe, di situ saya bisa men-setup kafe itu ya menjadikan tempat mungkin perkumpulan juga ya untuk kita saling berbagi, ya komunitas bisa hadir di situ. Saya punya impian tuh lantai 2 bisa dipakai untuk meeting-meeting ya, mungkin untuk ya komunitas narkoba, gimana juga ya bisa saling menopang lah satu sama lain. Kita nggak ada yang tahu untuk ke depan. Yang saya bisa lakukan untuk saat ini adalah tetap berusaha, tetap berjuang, tetap memberikan satu pembuktian pada teman-teman seperti aku, satu pengharapan bahwa selama kamu mau berusaha, jalan pasti selalu ada.